Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pengambilan keputusan dengan menggunakan payback period, internal rate of return, profitability index, dan purchasing power parity. Yang pertama yaitu menggunakan metode payback period. Metode payback period merupakan metode yang mendasarkan pada jumlah tahun yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal. Bila arus masuk kas terjadi pada tingkat yang seragam, periode pengembalian merupakan rasio dari banyaknya investasi asal terhadap arus kas tahunan yang diharapkan. Payback period rumusnya yaitu investasi asal dibagi dengan arus masuk kas tahunan. Keuntungan dari metode payback period yang pertama yaitu mudah dihitungnya dan mudah pula dimengerti. Yang kedua, dapat menangani risiko dengan efektif. Setiap keuntungan sering terdapat kelemahannya, maka perlu juga kita lihat kelemahannya. Kelemahan dari metode payback ratio antara lain, yang pertama, mengabaikan penerimaan setelah payback tercapai, dan yang kedua, mengabaikan konsep time value of money. Sisi kelemahan dapat dianggap sebagai kondisi yang terjadi pada berbagai bentuk rumus yang sering ditemui. Artinya, kelemahan tersebut akan dapat ditutupi dengan dipakainya rumus yang lain yang bersifat saling menutupi setiap kelemahan yang ada. Untuk memahami lebih jauh mengenai rumus dari payback period, di sini ada contoh soalnya. Diketahui suatu arus kas masuk yang diproyeksikan selama 6 tahun adalah 400 juta. Nilai investasinya sebesar 1,6 miliar. Periode pengembalian untuk investasi ini diperkirakan adalah 4 tahun. Nah, cara menghitungnya yaitu dengan menggunakan rumus payback ratio, yaitu nilai investasi awal kita bagi dengan arus kas masuk, yaitu 1,6 miliar kita bagi dengan 400 juta, maka sama dengan 4 tahun untuk periode pengembalian investasinya. Yang kedua ada internal rate of return atau IRR. IRR merupakan tingkat bunga yang menyamakan present value aliran kas keluar yang diharapkan atau expected cash outflows dengan present value aliran kas yang diharapkan expected cash inflows. Dan kata lain, IRR adalah discount rate yang membuat NPV investasi sama dengan 0. Berdasarkan berbagai literatur yang penulis lihat dan kaji, ada banyak sekali rumus IRR. Namun di sini kita akan menggunakan satu rumus saja. Nah, untuk cara perhitungan IRR itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, cara coba-coba, dan yang kedua yaitu interpolasi. Cara coba-coba yaitu dengan memasukkan nilai I berulang sampai mendapatkan nilai NPV sama dengan 0. Sementara untuk interpolasi, caranya yaitu yang pertama, masukkan satu nilai I yang cukup rendah sehingga NPV-nya positif. Yang kedua, masukkan suatu nilai I yang cukup tinggi sehingga NPV-nya negatif. Dan selanjutnya, lakukan interpolasi linier. Nah, ini adalah rumus dari interpolasi. IRR sama dengan K1 ditambah NPV1 dibagi NPV1 minus NPV2 dikali dengan K2 minus K1. Di mana K1 itu merupakan tingkat diskonto yang menghasilkan NPV positif. Dan K2 itu tingkat diskonto yang menghasilkan NPV negatif. Dan untuk NPV1 itu merupakan net present value positif. Dan NPV2 itu merupakan net present value negatif. Ini contoh soal yang pertama, di mana nilai investasi bersihnya itu 16.000. Dan ini merupakan tahun beserta arus kasnya. Kenapa pada tahun ke-0 itu negatif 16.000? Karena pada saat tahun ke-0 merupakan arus kas keluar. Sementara dari tahun ke-1 sampai ke-5 itu merupakan arus kas masuk. Untuk proses mendapatkan nilai K itu bersifat model trial and error atau coba-coba. Dan hasil bersifat mendekati nilai yang dimaksud. Tabelnya untuk mencari cara coba-coba itu ada nilai K, 1 plus K pangkat 0, 1 plus K pangkat 1, 1 plus K pangkat 2, 1 plus K pangkat 3, 1 plus K pangkat 4, dan 1 plus K pangkat 5.
Dan untuk nilai K-nya itu 0,05 sampai 0,2. Kenapa 0,05 sampai 0,2? Asumsinya adalah kita tidak tahu hasil tingkat suku bunga yang memberikan arus kas keluar sama dengan arus kas masuk. Maka dari itu nilai K yang akan kita gunakan itu mulai dari 0,05, 0,1, 0,15, dan 0,2. Dengan selisihnya itu 5% untuk setiap percobaan. Nah, untuk cara menghitungnya, pertama kita menghitung bagian 1 plus K pangkat 0 terlebih dahulu. 1 ditambah 0,05, kita pangkatkan 0, hasilnya 1. Begitupun juga seterusnya untuk nilai K 0,1. Setelah kita menyelesaikan perhitungan 1 plus K pangkat 0, selanjutnya kita menghitung 1 plus K pangkat 1. Caranya pun sama, yaitu 0,05, kita tambah dengan 1, kita pangkatkan 1, hasilnya 1,05. Dan untuk 1 plus K pangkat 2, 1 kita tambah dengan 0,05, kita pangkatkan 2. Dan yang bagian sini, 1 kita tambah dengan 0,05, kita pangkatkan 3. Selanjutnya, untuk 1 plus K pangkat 4, itu berarti 1 ditambah 0,05, kita pangkatkan 4. Begitupun untuk 1 plus K pangkat 5. 1 ditambah 0,05, kita pangkatkan 5. Sebenarnya untuk cara penyelesaiannya itu bisa menggunakan Microsoft Excel. Nah, selanjutnya, sebenarnya dari perhitungan awal ini itu masih belum selesai, sebab masih ada lanjutannya. Lanjutannya yaitu ada I0, A1 kita bagi dengan 1 plus K, A2 kita bagi 1 plus K pangkat 2, A3 kita bagi dengan 1 plus K pangkat 3, A4 kita bagi dengan 1 plus K pangkat 4, dan A5 kita bagi dengan 1 plus K pangkat 5. Nah, untuk mencari I0 tadi ini, cara mencarinya yaitu dengan cara 1 plus K pangkat 0 ini tadi, hasilnya kan 1 dari nilai K 0,05. 1 kita bagi dengan arus kas keluarnya. Arus kas keluarnya itu tadi kan negatif 16.000. 1 kita bagi dengan negatif 16.000 sama dengan negatif 16. Begitupun untuk nilai K 0,1 sampai 0,2 itu kita bagi dari 1 kita bagi dengan nilai kas keluarnya yaitu negatif 16. Setelah itu kita menghitung A1 dibagi 1 plus K. A1 di sini itu arus kas masuk yang pertama untuk tahun pertama. Sementara A2 itu arus kas masuk untuk tahun kedua, dan ini untuk tahun ketiga, dan A4 tahun keempat, dan A5 untuk tahun kelima. Nah, dari soal kita tahu bahwa arus kas untuk tahun pertama itu 8.000. Maka tinggal kita hitung 8.000, kita bagi dengan 1 plus K pangkat 1. Kita kan sudah mencari nilai dari 1 plus K pangkat 1, yaitu 1,05. Maka kita tinggal bagi 8.000, kita bagi dengan 1,05. Begitupun untuk A2 dibagi 1 plus K pangkat 2. Kita tahu bahwa untuk arus kas masuk di tahun kedua itu juga sama, 8.000. Maka 8.000 kita bagi dengan 1 plus K pangkat 2, yaitu 1,10. Hasilnya 7.256. Nah, mungkin kalau dihitung itu sebenarnya hasilnya itu tidak seperti ini, tetapi kita bikin ribuan seperti itu. Selanjutnya untuk yang A3 dibagi 1 plus K pangkat 3 itu pun sama. Untuk arus kas tahun ketiga itu 2.000. 2.000 kita bagi dengan 1 plus K pangkat 3. Dan A4 arus kasnya 2.000 untuk tahun keempat kita bagi dengan 1 plus K pangkat 4. Dan untuk A5 dibagi 1 plus K pangkat 5, arus kasnya 1.000, kita bagi dengan 1 plus K pangkat 5.
Setelah kita mengetahui hasil dari arus kas masuk, selanjutnya yaitu mencari total arus kas masuk. Kita tinggal menjumlahkan saja dari bagian arus kas yang pertama, ditambah arus kas yang kedua, arus kas yang ketiga, arus kas yang keempat, sampai arus kas yang kelima. Setelah itu, kita bisa menghitung NPV-nya. Untuk mencari nilai NPV, itu caranya dengan total arus kas masuk, kita tambah dengan I0. Contohnya yang pertama, total arus kas masuk untuk nilai K 0,05, itu kan 19.032. Kita tambah dengan I0-nya, yaitu negatif 16.000. Maka kita akan mendapatkan nilai NPV-nya, yaitu 3.032. Dari perhitungan untuk mencari IRR dengan menggunakan metode trial and error, itu kita dapatkan nilai IRR-nya terletak di antara 15.961 dan juga 17.374, yaitu terletak di antara 10 sampai 15%-nya. Kas keluarnya itu sebesar 16.000. Maka kita mencari nilai yang terdekat dengan 16.000 dari total arus kas masuk. Itu yang terdekat itu 15.961 dan juga 17.374. Selanjutnya itu menggunakan cara interpolasi. Nah, untuk cara interpolasi itu rumusnya K1 ditambah NPV1 dibagi dengan NPV1 dikurangi NPV2 kita kali dengan K2 minus K1. Untuk mencari tahu K1-nya berapa, K2, dan seterusnya, tentunya kita harus mencari dulu dengan metode trial and error. Dari metode trial and error, kita kan dapat untuk nilai IRR-nya itu kan di antara 10 sampai 15%, yaitu di K 0,1 dan K-nya 0,15. Selanjutnya, tinggal kita masukkan saja. Untuk nilai K yang 0,1, itu hasil dari total arus kas masuknya kan lebih tinggi dari 16.000. Maka dia masuk sebagai K1, 0,1. Sementara untuk 0,15, total arus kas masuknya kan lebih rendah daripada 16.000. Maka 0,15 kita masukkan sebagai K2. Sementara untuk NPV yang pertama, itu kita dapat dari nilai K yang 0,01, itu hasilnya NPV-nya kan 1.374. Nah, kita masukkan. Dan untuk yang NPV yang kedua, itu dari nilai K yang 0,15, NPV-nya negatif 39. Nah, selanjutnya tinggal kita RR-nya. K1-nya kita masukkan yaitu 0,1 ditambah dengan NPV satunya yaitu 1.374. Kita bagi dengan NPV satunya lagi 1.374. Kita kurangi dengan NPV yang kedua yaitu negatif 39. Lalu kita kali dengan pengurangan di dalamnya, K2 dikurangi K1, yaitu 0,15 kita kurangi dengan 0,1. Maka IRR-nya ketemu 0,14863. Setelah ketemu nilai KIRR-nya yaitu 0,14863, kita tinggal melakukan pembuktian apabila kita sudah menemukan nilai IRR-nya. Untuk cara pembuktiannya, itu masih sama menggunakan tabel yang sama di awal, menggunakan tabel 1 plus K pangkat 0, 1 plus K pangkat 1, sampai ke NPV. Apabila kita masukkan nilai K-nya di tabel sini, 1 plus K pangkat 0, 1 ditambah 0,14863, kita pangkatkan 0, itu hasilnya 1. Begitu juga untuk selanjutnya, 1 ditambah K pangkat 1, berarti 1 ditambah 0,14863, kita pangkatkan 1, hasilnya 1,15. Dan untuk yang kedua pun sama, tinggal kita pangkatkan 2, dan yang ketiga, kita tinggal pangkatkan 3, dan untuk yang keempat, kita tinggal pangkatkan 4. Begitupun untuk yang kelima. Dan untuk yang I0-nya, ini juga sama, yaitu 1 kita bagi dengan arus kas keluarnya, yaitu negatif 16.000. Dan bagian A1 atau arus kas masuknya tadi, itu berarti 8.000 arus kas masuknya. Itu kita lihat dari keterangan soal ini. Terus kita bagi dengan
1 plus K pangkat 1, 1,15, hasilnya 6.965. Begitupun untuk A kedua, A ketiga, A keempat, dan juga A kelima. Yang A2 berarti kita memasukkan arus kas pada tahun kedua. Kita bagi dengan 1 plus K pangkat 2. Untuk yang A3, kita bagi nilai dari arus kas tahun ketiga dengan 1 plus K pangkat 3. Untuk A4, berarti kita bagi dari nilai arus kas yang keempat, kita bagi dengan 1 plus K pangkat 4. Dan yang bagian sini berarti kita bagi dari nilai arus kas yang kelima, kita bagi dengan 1 plus K pangkat 5. Selanjutnya menghitung total arus kas masuk. Total arus kas masuknya berarti jumlah total dari A1 dibagi 1 plus K pangkat 1 sampai ke A5 dibagi 1 plus K pangkat 5. Dan untuk mencari NPV-nya, itu berarti nilai dari total arus kas masuk ini ditambah dengan negatif 16.000. Maka ketemunya negatif 3 untuk nilai NPV-nya. Karena nilai IRR-nya yaitu 14,68%, itu dari 0,14863 yang kita jadikan ke persen, itu nilainya lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga bebas risiko, di mana suku bunga bebas risiko itu bisa menggunakan acuan BI rate sebesar 4,75% atau menggunakan tingkat suku bunga deposito rata-rata sebesar 6%. Maka dapat disimpulkan bahwa proyek ini itu bisa dijalankan. Nah, ini contoh soal yang pertama. Selanjutnya ada contoh soal yang kedua untuk menghitung IRR. Nah, di sini diketahui bahwa investasi bersihnya itu 44.000. Sementara arus kas masuknya dari tahun ke-1 sampai tahun ke-5 itu mulai dari 12.000, 14.000, 11.000, 10.000, dan 16.000. Selanjutnya tetap sama, kita mencari dengan cara coba-coba terlebih dahulu. Nilai K yang digunakannya pun tetap sama, yaitu 0,05, 0,1, 0,15, dan 0,2. Selanjutnya kita tinggal masukkan saja 1 ditambahkannya 0,05 kita pangkatkan 0. Dan ini 1 kita tambahkan 0,05 kita pangkatkan 1. Dan ini 1 kita tambahkan 0,05 kita pangkatkan 2. Dan ini 1 kita tambahkan 0,05 kita pangkatkan 3. Dan 1 ditambah 0,05 kita pangkatkan 4. Dan yang terakhir 1 ditambah 0,05 kita pangkatkan 5. Maka akan ketemu hasilnya seperti ini. Selanjutnya, kita akan menghitung I0, yaitu dengan cara kita bagi negatif 44.000. Kita bagi dengan 1 plus K pangkat 0, hasilnya negatif 44.000. Itu untuk nilai K 0,05 sampai ke 0,2. Selanjutnya, kita menghitung A1 dibagi 1 plus K. A1 kan berarti arus kas masuk di tahun pertama, yaitu 12.000. Nah, kita tinggal masukkan 12.000, kita bagi dengan 1 plus K pangkat satunya, yaitu 12.000 dibagi 1,05. Dan untuk yang A2 dibagi 1 plus K pangkat 2, berarti A2 ini sebagai arus kas yang masuk pada tahun kedua. Kita bagi dengan 1 plus K pangkat 2, yaitu dibagi 1,10. Begitupun untuk A3, A3-nya itu berarti arus kas yang masuk di tahun ketiga. Kita bagi dengan 1 plus K pangkat 3, dibagi dengan ini 1,16. Dan yang keempat berarti menggunakan arus kas masuk tahun keempat. Lalu kita bagi dengan nilai 1 plus K pangkat 4. Dan untuk yang kelima berarti arus kas masuk pada tahun kelima, kita bagi dengan 1 plus K pangkat 5. Setelah ketemu hasilnya, kita mencari total arus kas yang masuk. Berarti menjumlahkan nilai arus kas masuk pada tahun pertama sampai ke tahun kelima. Nah, setelah ketemu hasilnya, kita bisa mencari NPV. NPV kita cari dengan cara 54.393 kita tambah dengan negatif 44.000. Dari sini
kita bisa mengetahui berapa IRR-nya, yaitu kita mencari total arus kas masuknya itu yang nilainya mendekati 44.000. Kenapa 44.000? Karena arus kas keluarnya itu 44.000. Jadi, arus kas masuknya harus 44.000. Tetapi kan tidak bisa selalu pas 44.000. Maka kita bisa mencari yang mendekati 44.000. Angka dari total arus kas masuk yang mendekati 44.000 itu ada dua, yaitu 47.509 dan 41.926. Maka ketemulah hasilnya. IRR-nya itu berarti di nilai K 0,1 dan juga 0,15. Karena 0,1 itu sejajar dengan ini, maka total arus kas masuknya ini. Dan untuk nilai K 0,15 itu berarti kolom ketiga, itu nilai total arus kasnya seperti ini. Setelah kita mencari dengan cara coba-coba, cara interpolasi. Caranya pun sama seperti contoh soal yang pertama tadi, tinggal kita memasukkan angkanya saja. Kita kan tahu bahwa nilai K-nya itu 0,1 dan 0,15. Nilai yang lebih dari 44.000 itu kan milik dari 0,1 karena totalnya 47.000. Maka 0,1 kita masukkan sebagai K1 dan yang 0,15 kita masukkan sebagai K2. Dan untuk NPV satunya berarti menggunakan nilai K dari 0,1 kita masukkan. Dan untuk yang negatif 2074 itu masuk ke NPV yang kedua. Setelah itu kita tinggal menghitungnya. IRR sama dengan K1 0,1 ditambah dengan NPV 1 3.509, kita bagi dengan NPV 1 3.509, kita kurangi dengan NPV 2 negatif 2074, lalu kita kali dengan 0,15 dikurangi 0,1. Maka ketemulah hasilnya, yaitu 0,131424. Dan ini tabel pembuktiannya. Tabel pembuktiannya masih sama. Kita menuliskan nilai K, ini kurang, maksudnya nilai K IRR, dan ini 1 plus K pangkat 0, 1 plus K pangkat 1, sampai ke 1 plus K pangkat 5, dan kita tuliskan ulang juga I0, sampai ke NPV. Lalu nilai K-nya tadi, yang awalnya kan dinilai coba-coba kan 0,05 sampai 0,2. Kita ganti dengan nilai IRR yang sudah kita temukan, yaitu 0,13. Tinggal kita masukkan, dan kita tinggal menghitungnya. 1 ditambah 0,131424, kita pangkatkan 0, hasilnya 1. Begitupun dengan 1 ditambah K pangkat 1, hasilnya 1,13. Sampai ke 1 plus K pangkat 5. Dan untuk I0-nya, cara perhitungan untuk tabel pembuktiannya pun sama, yaitu nilai 1 plus K pangkat 0, 1, kita bagi dengan arus kas keluarnya. Arus kas keluarnya kan negatif 44.000. Maka untuk I0, 1 dibagi dengan negatif 44.000. Maka hasilnya negatif 44.000. Dan untuk A1 dibagi 1 plus A dibagi 1 plus K pangkat 0, maka A1-nya itu kan nilai arus kas yang masuk di tahun pertama. Nah, ini nilai arus kas masuk di tahun pertama itu 12.000. Ini nilai kas yang masuk di tahun kedua 14.000. Nilai kas yang masuk di tahun ketiga 11.000. Nilai kas yang masuk di tahun keempat 10.000. Dan nilai kas yang masuk di tahun kelima itu 16.000. Nah, tinggal kita masukkan saja. Berarti tadi 12.000 dibagi dengan 1 plus K pangkat 1. Hasilnya seperti ini. Dan A2 ini kan berarti nilai kas yang masuk di tahun kedua dibagi dengan ini. Dan seterusnya sampai ke tahun kelima. Setelah itu mencari total arus kas masuk. Total arus kas masuknya pun sama, yaitu dengan menjumlahkan arus kas pertama sampai ke arus kas yang kelima. Totalnya seperti ini. Dan untuk NPV, tinggal kita melakukan pertambahan, yaitu 43.869, I0 kita tambah dengan arus kas masuk, yaitu negatif 44.000,
kita tambah dengan 43.869. Maka ketemulah NPV-nya negatif 130. Yang ketiga yaitu menghitung dengan cara Profitability Index atau PI. Profitability Index merupakan rasio seluruh nilai tunai atau PV dari arus kas masuk di masa datang terhadap investasi awal. Dan begitu, rumus untuk menghitung probability index adalah PI sama dengan PV dibagi I, di mana PI itu profitability index, PV present value atau nilai dari kas masuk yang bersifat neto bersih, dan I sebagai investasi atau nilai kas yang bersifat keluar. Dalam aturan studi kelayakan bisnis, disebutkan bahwa jika profitability index itu nilainya lebih besar dari 1, maka memungkinkan bisnis tersebut itu layak atau visible untuk dilaksanakan. Namun jika lebih kecil dari 1, maka tidak layak untuk dilaksanakan atau invisible. Contoh soalnya, diketahui seorang pebisnis itu menganalisis kondisi usahanya, di mana nilai kas neto yang dimiliki itu dalam 1 tahun adalah 85.500.000 dan nilai kas yang dikeluarkan untuk kebutuhan investasinya itu 55.700.000. Maka berdasarkan data ini, hitunglah profitability index dan tentukan kelayakannya. Nah, rumus dari profitability index kan PV dibagi I. Maka nilai kas neto yang dimiliki dalam 1 tahun kita bagi dengan nilai kas yang dikeluarkan untuk investasi. Hasilnya itu 1,5350 atau 1,54. Maka berdasarkan hitungan dapat dianggap bisnis tersebut itu menjadi layak atau visible karena lebih besar dari 1. Selanjutnya ada Purchasing Power Parity atau PPP. PPP merupakan daya beli terhadap suatu produk yang dijual di pasar. Kemampuan daya beli terhadap suatu produk secara umum itu dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama ada faktor mikroekonomi, yang kedua ada makroekonomi. Yang pertama yaitu mikroekonomi. Mikroekonomi itu membahas bagian kecil dari ilmu ekonomi yang meliputi perilaku produsen dan konsumen, cost analysis, harga keseimbangan pasar, production cost, market structure, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada makroekonomi. Untuk makroekonomi itu meliputi pembahasan yang jauh lebih kompleks dan luas, yaitu sesuatu yang bersifat agregat dalam ekonomi. Pembahasan itu mencakup seperti inflasi dan deflasi, serta berbagai sebab musababnya, pendapatan nasional, pengangguran, balance of payment, neraca pembayaran, perdagangan luar negeri, dan lain sebagainya. Kajian dari kondisi mikro dan makroekonomi itu mampu memberikan pengaruh tersendiri bagi kondisi suatu perusahaan. Contohnya, di kondisi makroekonomi yang mampu memberi pengaruh bagi perusahaan adalah di saat kondisi inflasi. Tinggi rendahnya tingkat inflasi itu mempengaruhi keputusan perusahaan dalam pembelian bahan baku dan set investasi dan berbagai kondisi makroekonomi lainnya. Sekian presentasi dari saya mengenai materi untuk payback period. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.